Ini akan saya coba rekam karena ada sejumlah teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena mengikuti kelas yang lain, karena ini memang jatahnya untuk kelas A, tapi karena pertemuan pertama kita hendak gabungkan karena materinya sama. Ya, oke, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang RPS. Jadi RPS sudah kita susun di sini, nanti kita akan minta konfirmasi dari teman-teman semuanya. Kemudian tentang cara belajar. Jadi kampus akan menerapkan kebijakan adaptif terkait dengan COVID-19 ini. Diharapkan selama 16 kali tatap muka, kita bisa melaksanakan kuliah secara offline, secara luring, sebanyak 6 kali tatap muka. Meskipun posisinya bagi mahasiswa ini tetap opsional, jadi bagi teman-teman yang memang masih berada di daerah masing-masing, nanti tetap bisa mengikuti via daring. Jadi karena setiap kelas nanti hanya dibatasi untuk sekitar 20 partisipan, sehingga nanti kalau satu kelas ini jumlahnya lebih dari 30, maka nanti akan ada beberapa teman-teman yang memang tetap melakukan kuliah secara daring. Ya, oke. Kemudian kita juga akan membahas tentang sistem evaluasi. Kita harapkan sistem evaluasi nanti berbasis output, sehingga bisa jadi nanti teman-teman akan bisa melakukan pekerjaan secara mandiri, katakanlah. Contoh kasus seumpama teman-teman sudah bisa melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi, katakanlah seumpama di bulan pertama atau bulan kedua, maka sesungguhnya proses untuk teman-teman yang sudah melahirkan output yang standar tadi dianggap sudah menyelesaikan kuliah ini seumpama. Contohnya seperti itu. Nanti outputnya akan kita definisikan bareng-bareng, mana output yang katakanlah langsung bisa menjadi catch all, bisa menggantikan semuanya, sudah kita tentukan, yakni menulis di jurnal nasional terakreditasi. Nanti ada mungkin output membuat video. Kalau membuat video nanti fungsinya hanya menggantikan mungkin ujian UTS atau ujian UAS-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sejauh ini tentang sistem evaluasi yang berbasis output? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih ya. Kita sambil saya mengadmin teman-teman yang mau gabung nih, yang sudah bergabung ada 42 orang. Oke, untuk pembahasan kedua, jadi ini asumsinya hari ini adalah pertemuan yang pertama. Ini mohon maaf, saya belum begitu fit sesungguhnya, tapi karena sudah membuat link, sehingga mau tidak mau bismillah saya coba jalani, mudah-mudahan nanti kuat selama 1 jam. Tadi saya coba yang tadi pagi, akhirnya tidak kuat 1 jam karena badan masih belum fit. Ya, oke. Untuk pertemuan kedua, kita akan memperkaya khasanah dari para sahabat semua. Kita akan bicara tentang proses mengidentifikasi Asia Tengah sebagai kajian geografi politik. Hari ini kita tidak bisa pungkiri Asia Tengah itu menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa karena memiliki deposit fosil yang luar biasa, sehingga hari ini kita tidak bisa pungkiri yang namanya Silk Route dari Cina itu memang melandaskan kepada kebijakan yang berbasis di Asia Tengah. Kita tidak bisa pungkiri. Kita akan belajar apa yang disebut dengan geografi politik. Jadi secara sederhana, pendekatan geografi politik ini berasumsi katakanlah posisi tanah, jadi geografi, posisi tanah, posisi dari geo itu
menentukan perilaku politik. Nah, nanti kita bisa belajar sejumlah teori klasik seperti teori Heartland, teorinya Karl Haushofer, Roy Mackinder, ataupun katakanlah Nicholas Pickman yang bercerita tentang pendekatan-pendekatan geografis. Di era-era klasik bahwasanya posisi geografi itu akan menentukan posisi kebijakan politik, kebijakan satu negara terhadap negara yang lainnya. Seumpama nanti kita bisa berbincang bagaimana kondisi geografi Asia Tengah itu basisnya adalah daerah yang sangat luas, bentuknya adalah stepa, adalah savana, kemudian memiliki iklim yang sangat ekstrim. Ya, saya pernah selama 1 minggu tinggal di Uzbekistan, itu bisa merasakan bagaimana kondisi Uzbekistan yang seperti itu. Nah, sehingga katakanlah nanti kita tidak bisa pungkiri bahwasanya dulu di Asia Tengah itu sebagai daerah yang tidak layak untuk ditinggali. Kenapa tidak layak untuk ditinggali? Karena daerah tersebut memang sangat tidak cocok untuk manusia karena iklimnya sangat ekstrim. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, kemudian teksturnya itu mohon maaf untuk mendapatkan air juga sangat sulit. Jadi jauh dari laut, jadi orang-orang di Asia Tengah untuk bisa mendapatkan akses laut itu harus perjalanan dengan naik pesawat selama 7 jam. Jadi yang paling dekat adalah mendapatkan akses laut di sekitar Thailand. Bagaimana orang-orang di Asia Tengah itu hampir tidak pernah melihat air laut secara langsung karena memang datarannya berbasis kontinen. Ya, nanti kita akan coba explore tentang geografi politik ini sebagai sebuah pendekatan baru. Ya, nanti teman-teman bisa mempergunakannya untuk mungkin menulis skripsi ataupun menulis di jurnal. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, jadi pertemuan ketiga, nanti kita akan membahas tentang geoekonomi Asia Tengah. Jadi dalam konteks 10 tahun terakhir itu ada kemajuan yang luar biasa di Asia Tengah. Dulu negara-negara Asia Tengah adalah negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah gitu. Karena mereka memang memiliki katakanlah sumber daya fosil. Mereka memang memiliki sumber daya yang sifatnya agraris. Jadi fosil itu terkait dengan deposit minyak yang sangat banyak. Tetapi negara ini belum bisa mengekspor minyak. Karena apa? Negara ini tidak memiliki akses laut. Sehingga konteks distribusi ekspor minyak ke luar negeri menjadi sangat mahal. China itu membantu membangun infrastruktur kereta api berbasis darat yang bisa membuat ya transportasi massal untuk pengangkutan logistik ini memungkinkan negara-negara di Asia Tengah ini bisa mengekspor minyak lewat eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah China. Jadi di sana juga kita tidak bisa pungkiri karena basisnya adalah stepa, sabana, padang rumput itu, kita tidak bisa pungkiri peternakan juga sangat luar biasa. Tapi sekali lagi harganya sangat murah sekali. Jadi kalau teman-teman pergi ke Asia Tengah, yang namanya barang-barang yang sifatnya agraris itu sangat murah sekali. Daging itu sangat murah sekali, lebih murah ketimbang sayur. Jadi kalau di Indonesia sayur itu lebih murah ketimbang daging, tapi kalau di Asia Tengah yang namanya daging itu lebih murah ketimbang sayur. Contohnya seperti itu. Hari ini Human Development Index, indeks pembangunan manusia di Asia Tengah itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Jadi pendapatan per kapitanya kata-kata sudah di atas negara-negara kayak Indonesia ini sudah kalah. Dulu kita lebih tinggi, tapi sekarang kita lebih kalah karena memang ada kemakmuran baru di sana. Nanti kita akan berbincang bagaimana Asia Tengah dalam konteks analisis geoekonomi.
Sehingga kita tidak bisa pungkiri kenapa Cina itu begitu antusias mengembangkan yang namanya Silk Road Policy itu ke Asia Tengah. Nah, pada satu sisi Asia Tengah akan digunakan oleh Cina sebagai pilar untuk menjadi negara negeri superpower katakanlah, tapi ini juga berimplikasi positif bagi katakanlah kemakmuran di Asia Tengah. Ya, oke. Sampai di pertemuan ketiga mungkin ada pertanyaan dan komentar. Monggo kira-kira. Untuk buku-buku nanti akan saya share via di WhatsApp group, jumlah buku-buku. Ya, baik, kalau tidak ada, kita mulai masuk. Kalau tadi kita mengidentifikasi Asia Tengah dalam kajian regionalisme, dalam kajian katakanlah studi wilayah, kita anggap cukup dengan 2 kali tatap muka. Kita akan perkaya dengan khasanah-khasanah teoretiknya. Maka kemudian kita mendefinisikan tentang Islam itu sendiri di Asia Tengah. Ya, kita tidak bisa pungkiri Islam di Asia Tengah itu secara populasi, secara jumlah penduduk ini sebagai wilayah yang jumlah Islamnya paling banyak sedunia. Jadi kalau nanti dibandingkan dengan Asia Tenggara, jumlah penduduk Islam di Asia Tengah ini lebih banyak. Kalau nanti kita bandingkan dengan Asia Tenggara, karena jumlah mayoritas negara-negara Asia Tengah ini adalah mayoritas negara dengan penduduk Muslim, mayoritas penduduk Muslim, yang sebelumnya pada tahun 90-an negara-negara Asia Tengah ini bagian daripada USSR atau Uni Soviet katakanlah, Union Soviet Sosialis Soviet Republic. Nah, kemudian pada waktu 90-an ada perestroika sama glasnost. Negara-negara ini kemudian memisahkan diri jadi negara tersendiri. Muncul nanti ada namanya Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan lain-lainnya. Ya, nanti kita akan kaji. Bagaimana Islam ini masuk nanti akan menentukan, karena kita tidak bisa pungkiri Islam masuk di Asia Tengah ini lewat beberapa jalur. Gitu. Ada yang lewat jalur dari Turki, ada yang lewat jalur dari Suriah, ada yang lewat jalur dari Mongolia. Jalur-jalur ini datangnya juga berbeda-beda, ekspresinya juga berbeda-beda. Sampai kemudian nanti kita akan mengkaji tentang pertumbuhan kerajaan Islam di Asia Tengah. Jadi, kalau di sejarah Islam di Asia Tengah, mau tidak mau nanti kita belajar tentang siapa itu Imam Bukhari, katakanlah. Imam Bukhari itu katakanlah tinggal di Samarkand. Saya pernah berkunjung ke Samarkand, melakukan tabaruk ziarah di makam Imam Bukhari di Samarkand. Perjalanan dari Tashkent, ibu kota Uzbekistan, itu perjalanan darat. Sesungguhnya kalau dari jarak kilometernya sangat jauh, tapi karena jalan di sana itu relatif sepi dan halus dan mohon maaf hampir tidak ada traffic jam itu. Jadi ibaratnya kalau dari kilometer Tashkent sampai ke Samarkand itu sekitar katakanlah plus minus 300-an kilometer gitu katakanlah. Kalau asumsi di Indonesia ini seperti Jogja Bandung gitu ibaratnya. Itu kalau di kita sebelum ada banyak katakanlah tol, dulu Jogja Bandung itu sekitar 8 jam ibaratnya gitu. Nah, ketika kita ke Samarkand itu, Jogja Bandung itu bisa ditempuhnya dalam waktu 3 jam. Ini bisa sebagai gambaran bagaimana infrastruktur di sana, meskipun wilayahnya sangat luas, tetapi konteksnya jalan-jalan itu sangat tersedia, sehingga nanti lalu lintas mobilitas orang itu bisa lebih cepat. Kita juga berbincang di pertemuan kelima nanti pertumbuhan kerajaan Islam di Asia Tengah. Jadi kalau kita belajar Asia Tengah,
pusat Asia Tengah sebelumnya di era klasik itu adalah di Uzbekistan. Nah, nanti kita mengenal tokoh yang dikenal dengan istilah dengan namanya Timur Leng. Gitu. Timur Leng ini adalah salah seorang sultan Islam yang berasal dari Mongolia. Dia nanti ini akan menyebarkan Islam di Asia Tengah. Ini yang paling monumental yang bisa membuat kawasan Asia Tengah yang sangat luas ini kemudian mengenal Islam. Nah, karena Pak Timur Leng ini memang khas dengan gaya-gaya yang unik. Jadi ya kita tidak bisa pungkiri Pak Timur Leng ini menunjukkan sejumlah kontroversi. Ini teman-teman bisa melihat sejumlah video yang mendeskripsikan Uis Timur Leng katakanlah. Nanti teman-teman akan belajar tentang Timur Leng. Cara menaklukkannya itu dengan cara perang. Tapi perangnya juga begitu dikuasai ditinggal, begitu dikuasai ditinggal, begitu dikuasai ditinggal. Karena memang ciri masyarakat Asia Tengah di era klasik memang masyarakat nomaden karena memang tidak bisa ditinggali secara permanen. Jadi orang harus berpindah-pindah. Ya. Jadi patung-patung Timur Leng di Uzbekistan itu dipasang di banyak tempat untuk menunjukkan kebesaran Timur Leng itu sendiri. Ya. Oke, itu pertemuan kelima dan kemudian kita akan lakukan sebuah proses kuis. Kuisnya nanti adalah teman-teman melakukan checklist, ini kuis sederhana saja. Kuis untuk mengetahui konsistensi pengetahuan dari para sahabat semua. Soal saya sediakan katakanlah 30 soal yang nanti teman-teman akan mencocokkan. Negara dengan penduduk Syiah paling banyak di mana ya seumpama. Negara dengan jumlah penduduk paling besar di mana ya. Negara dengan jumlah Human Development Index paling tinggi siapa ya seumpama. Jadi mencocok-cocokkan sekitar katakanlah 60 fakta sehingga nanti akan digabung menjadi relasi sejumlah 30 katakanlah. Negara yang paling tinggi tingkat korupsinya di mana ya seumpama. Negara yang katakanlah paling miskin itu siapa ya. Negara yang paling luas siapa seumpama kayak gitu nanti. Itu akan kita bisa kuasai setelah kita melakukan analisis dalam konteks 4 pertemuan sebelumnya. Oke, monggo mungkin kalau ada pertanyaan. Monggo Mas dan Mbak semuanya. Dereng wonten, Pak. Oh nggih. Kita lajengaken nggih, Mas. Nggih, Pak. Kita masuk ke pertemuan yang ke-7. Jadi ketika kita berbincang tentang Asia Tengah, kita akan berbincang tentang politik klan gitu katakanlah. Jadi kalau kita mengenal nama-nama negara di Asia Tengah itu merujuk kepada suku gitu. Ada Kazakhstan itu suku Kazakh, ada Uzbek, ada suku Uzbek, ada Turkmenistan suku Turkmen, ada Azerbaijan ini suku Azerbaijan. Jadi nama negara itu berbasis nama suku gitu. Dalam konteks pendekatan yang sederhana seperti itu. Jadi begitu kuatnya politik klan di sana. Nah, ketika kita telusur lebih jauh nanti ini tidak bisa dilepaskan dari katakanlah ya memang secara geografi politik seperti itu. Orang tidak akan bisa hidup kalau mohon maaf tidak bermasyarakat. Karena sangat kejamnya, sangat ekstrimnya ya katakanlah iklim yang ada di Asia Tengah seumpama. Sehingga mau tidak mau ikatan-ikatan kesukuan itu luar biasa sangat kuat. Nah, jadi orang itu memiliki yang namanya inner circle yang luar biasa. Orang cenderung percaya pada kelompoknya sendiri, tidak percaya pada kelompok orang lain. Sehingga katakanlah kita sebut sebagai outsider itu sulit untuk bisa berkembang di sana. Tapi orang-orang dalam kelompok mereka sendirilah yang kemudian bisa dipercaya satu sama lain. Ini dasar-dasar politik klan yang sampai hari ini masih eksis katakanlah. Sejumlah negara menganggap politik klan sebagai politik yang primitif itu, tapi bagi orang-orang di sana tidak. Gitu.
Justru mereka tidak mengalami problem-problem diskriminasi kepada etnis yang lain karena kemudian negara itu berbasis katakanlah basis etnis gitu. Kalau di sebelah negara seperti mungkin Indonesia punya problem terkait dengan hubungan mayoritas dan minoritas, di sana relatif tidak muncul cerita mayoritas sama minoritas karena proses katakanlah nation building itu berbasis katakanlah dari politik klan itu sendiri. Nah, nanti satu buku nanti teman-teman bisa dikaji, kita ulas bersama-sama. Ya, baru kemudian kita akan lakukan UTS. Nah, UTS ini juga berbasis katakanlah output. Jadi nanti ada pilihan, Pak, saya bisa membuat video dengan jumlah viewer sebanyak 500 orang, Pak. Oke, itu bisa untuk menggantikan UTS umpama. Pak, saya bisa menulis artikel dan publish di koran, Pak. Nah, ini bisa menggantikan UTS. Jadi mungkin nanti judul artikelnya atau bagian artikelnya itu mengandung kata-kata Asia Tengah gitu seumpama. Mau nulis non politik boleh, non politik juga boleh, yang penting ada kata Asia Tengah. Mau nulis olahraga seperti katakanlah Habib Nurmagomedov itu seumpama, bisa enggak apa-apa ditulis sepanjang nanti publish dan kemudian mengandung kata Asia Tengah, ini bisa untuk menggantikan katakanlah tugas di UTS. Teman-teman bisa membuat video dan video nanti dikirimkan ke YouTube channel, kemudian nanti memiliki 500 viewer, bisa menggantikan tugas UTS. Nah, itu yang saya sebut sebagai berbasis output. Tapi Pak, saya nggak bisa Pak, saya akan mengikuti normatif tes, boleh, nggak apa-apa, itu juga pilihan. Ya, itu sampai pertemuan ke-8 berbasis UTS. Oke, yang pertemuan 9 kita mulai berbincang tentang katakanlah dinamika politiknya. Kalau tadi kita masih berbincang tentang katakanlah proses national building-nya seperti apa, ini kita sudah mulai berbincang tentang politiknya. Ya. Kita akan mencoba melihat nanti seumpama di pertemuan ke-11 kita bicara tentang sufisme di Asia Tengah. Mau tidak mau kita akan berbincang tentang katakanlah Islam di era Tsar. Tsar ini adalah sebuah imperium di Rusia yang berbasis Katolik Ortodok gitu. Nah, kalau kita bicara Islam di era USSR ini, Islam di bawah dominasi ideologi sosialisme dan ateisme gitu. Kita tidak bisa pungkiri rezim Tsar ini begitu tidak bersahabat dengan kaum muslimin, katakanlah. Karena sejumlah trauma perang salib itu kita tidak bisa pungkiri. Sedemikian rupa tidak bersahabat. Sehingga ekspresi umat Islam di Asia Tengah itu cenderung tidak ekspresionis, tidak tampak seperti hanya ekspresi masyarakat Islam yang dengan mazhab katakanlah Syafi'i. Kayak di Indonesia, di Malaysia, ekspresi Islamnya tampak sekali. Saya mengalami di sana pada waktu ke Uzbekistan itu, pengajian itu dilakukan secara serentak, hanya boleh dilakukan katakanlah setiap Jumat sekali. Jadi orang-orang yang mau Jumatan di Uzbekistan, pengalaman saya itu pukul 9 pagi sudah datang ke masjid, akan ada parade Islamic teaching, akan ada parade pengajian. Pikir saya Jumatan sudah dimulai, kok ini ceramahnya sampai 3 jam, sampai kita agak kecapean. Oh, ternyata itu adalah Islamic teaching, gitu katakanlah, pengajian. Prosesi setelah Jumat itu diawali dengan katakanlah pengajian umum yang diisi oleh sejumlah masyaikh, tokoh-tokoh yang ada di sana. Yang berikutnya, kita juga nggak bisa pungkiri Islam di era USSR. Jadi kita tidak bisa pungkiri Tsar itu dijatuhkan oleh revolusi Bolshevik. Dan revolusi Bolshevik ini kemudian memantapkan dominasi sosialisme, memantapkan dominasi Marxisme di Uni Soviet. Ya. Yang kebijakan kepada kaum muslimin juga tidak bersahabat.
Ibaratnya seperti itu. Karena Islam justru cenderung dianggap sebagai ajaran yang kontraproduktif kepada materialisme historisnya Marx seumpama. Nah, tapi nyatanya kenapa ya? Kok populasi Islam yang mengalami tekanan luar biasa selama berabad-abad itu kok tidak hilang gitu. Secara demografi Islam di sana tidak hilang. Sedangkan mengalami tekanan yang luar biasa, ada marginalisasi yang luar biasa. Kenapa ya Islam di Asia Tengah itu bisa kooperatif dengan, mohon maaf, pemikiran-pemikiran sosialisme dan marxisme gitu. Sedangkan di daerah lain, mungkin di Asia Tenggara, komunisme itu senantiasa dianggap ya oponen satu sama lain dengan Islam gitu seumpama. Sehingga ajaran Islam itu menolak ajaran-ajaran komunisme. Tapi kenapa kalau di Asia Tengah kok mereka bisa hidup dengan gaya komunisme gitu. Dan komunisme tidak dianggap sebagai sebuah bencana gitu. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sufi. Jadi kalau kita belajar sufi, terutama sufi yang pastinya adalah tarekat Naqsabandiyah, ini memang asal muasalnya memang di Asia Tengah. Nah, nanti kita akan belajar apa itu sufisme, bagaimana praktik sufisme, dan kemudian bagaimana ekspresi sufisme dalam politik. Jadi kita akan belajar. Kalau dalam bahasa kita mungkin kita belajar tentang torikot. Jadi ekspresi Islam itu justru tidak ditunjukkan dalam tradisi-tradisi syariah gitu, tapi dalam tradisi tarekat. Kalau di tempat kita ekspresi Islam itu lebih ditunjukkan dalam konteks kultur syariatnya, kultur batasnya. Jadi syariat itu kan batas antara yang boleh sama yang tidak boleh katakanlah. Nah, kalau tarekat itu lebih bicara tentang jalannya. Tidak perlu ekspresionis katakanlah, tidak perlu ditunjukkan. Ini memang khas dari mazhab Imam Hanafi sebagai mazhab yang paling tua dalam konteks Islam gitu. Tadi Imam Hanafi nanti kemudian memiliki murid Imam Maliki, kemudian Imam Maliki nanti juga memiliki murid Imam Syafi'i sampai kemudian nanti Imam Hambali. Jadi mazhab Hanafi ini sebagai mazhab yang paling tua dalam sejarah mazhab Islam. Oke, nanti kita akan belajar sufisme. Nah, baru kemudian kita adakan UK yang ketiga dalam bentuk kuis. Kuis nanti kita akan bicara dalam bentuk forum. Teman-teman nanti akan mengisi forum, akan mengkaji tentang katakanlah ekspresi sufisme di sejumlah negara di Asia Tengah. Apakah di Uzbek, apakah di Kazakhstan, apakah di Turkmenistan, apakah di katakanlah Azerbaijan, dan negara-negara lainnya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Sampai di UK ke-3 di pertemuan ke-12. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan ataupun komentar. Mungkin ada pertanyaan, Mbak Istiqomah? Belum ada? Ya, baik. Selanjutnya di pertemuan ke-13, nah, kita akan berbincang tentang Islamic movement. Jadi kita tidak bisa pungkiri nanti ada Islamic movement yang kulturnya berbeda. Ya. Dulu Asia Tengah di era-era klasik itu sebagai negara yang sebagai wilayah yang sangat berkontribusi bagi penyebaran Islam, sehingga kita mengenal tokoh Imam Bukhari gitu. Katakanlah tokoh seperti Imam Syafi'i ini juga berasal dari Asia Tengah, kita tidak bisa pungkiri. Kemudian pada masa-masa dominasi dari SAR, dominasi dari USSR, khasanah Islam di Asia Tengah itu seakan-akan hilang gitu. Islam hampir tidak punya ekspresi di sana. Islam itu hanya menjadi silent organization gitu katakanlah. Ketika di zaman komunisme sejumlah masjid itu kemudian dialihfungsikan sebagai, mohon maaf, pabrik-pabrik minuman keras, ya
sejumlah kaum muslimin di sana, ya gimana lagi gitu katakanlah. Kalau ini sudah dari kebijakan negara, ya sudahlah. Kita bisa buat masjid yang baru lagi, tidak usah dipersoalkan. Nah, kalau di mazhab Hambali, mazhab Syafi'i akan sangat ekspresionis, bahwa ini bagian daripada membela kepada hukum-hukum Allah, maka apapun akan dihadapi seumpama. Di Asia Tengah tidak muncul itu. Nah, baru nanti kita tidak bisa pungkiri di tahun 90-an, katakanlah tahun-tahun 70-80-an sampai tahun 90-an, ada fenomena mobilitas horizontal. Jadi pemerintah Uni Soviet ketika itu banyak menjalin hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah untuk memperkuat posisi tawar katakanlah Uni Soviet di Timur Tengah. Jadi ada program seperti pengiriman mahasiswa untuk belajar agama di Timur Tengah. Nah, ini kemudian nanti melahirkan gagasan-gagasan Islam yang cenderung ekspresionis gitu. Ada the New Islamic Movement di Central Asia yang dulunya adalah Islam yang tidak ekspresionis, begitu ada proses partnership program antara Uni Soviet dengan sejumlah negara-negara di Timur Tengah, itu kemudian banyak kaum muslimin di Uzbekistan kemudian belajar di Timur Tengah, belajar di Madinah, belajar di Mekah, belajar di Mesir, di Al-Azhar, dan sejumlah negara-negara Islam di Timur Tengah. Nah, ini nanti akan memberikan pengaruh, muncullah sejumlah organisasi-organisasi Islam modern di sana. Nah, nanti kita bisa lihat lebih jauh. Kemudian kita di pertemuan ke-14 akan berdiskusi tentang kebijakan pemerintah terhadap artikulasi politik Islam di Asia Tengah. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah di Asia Tengah terhadap gerakan Islam, seumpama contohnya mereka melarang, pemerintah di Asia Tengah itu sudah melarang yang namanya Hizbut Tahrir, sudah dilarang semenjak tahun 2005, berbeda dengan di Indonesia yang baru-baru saja. Mereka juga melarang, tetapi konteksnya kenapa yang namanya jamaah tabligh kok tidak dilarang? Di sembilan negara itu nggak dilarang, tapi di Asia Tengah dilarang gitu. Jamaah tabligh kan juga khas dengan cara-cara sufismenya, tapi sufisme tabligh kan mirip dengan sufisme Syafi'i katakanlah. Nah, ternyata jamaah tabligh ini banyak negara tidak dilarang karena tidak punya ekspresi politik. Di Asia Tengah, jamaah tabligh juga termasuk organisasi terlarang. Nah, nanti kita akan melihat tentang sejumlah kebijakan pemerintah Asia Tengah terhadap gerakan-gerakan Islam. Nah, nanti kita akan bisa belajar seumpama Islam yang kayak seperti apa, yang kayak fundamentalis, yang kayak mungkin sekularis, yang kayak apa yang nanti akan dikelola sama negara. Nah, kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang prospek politik Islam di Asia Tengah. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa dari pasca kuliah ini saya kepengen jadi eksportir untuk mengekspor kebutuhan orang Asia Tengah dari Asia Tenggara. So. Buah-buahan di sana itu sulit katakan. Buah itu mahal sekali. Orang-orang Asia Tengah untuk membeli kelengkeng gitu, mohon maaf harus pergi ke Thailand gitu. Jadi kelengkeng di sana mahal sekali. Karena memang hampir tidak bisa tumbuh di sana. Tapi kalau teman-teman mau mengimpor daging murah sekali di sana. Nah, jadi mata uang di Uzbekistan yang pernah saya alami adalah namanya Zoom. Orang nyebutnya Som itu, Som. Tulisannya Zoom gitu, Som gitu. Itu kita makan sate di Uzbekistan, sate ayam. Harganya sekitar Rp20.000 asumsinya, Rp20.000. Sate di sana itu bukan irisan daging ayam kecil gitu. Tapi yang namanya sate ayam itu adalah kita mendapatkan paha antara 4 sampai 5 yang kemudian ditusuk jadi satu. Itu satu sate, harganya 20.000. Jadi kalau di sini paha ayam itu harganya satu sekitar 10.000. Nah, di sana 20.000 kita dapat 5 paha ayam. Jadi murah sekali. Kita mau makan daging sapi, beef sapi murah sekali. Nah, kita bisa mafhum memang kalau kita tinggal di sana, kalau kita makan sayur ya lemes karena udaranya sangat panas dan dingin di malam hari. Maka yang
orang-orang Asia Tengah ya makanya makanan yang punya protein yang tinggi seperti daging-daging. Nah, jadi teman-teman nanti bisa jadi eksportir, bisa menjajaki kerjasama dengan bisnismen di sana itu mungkin menarik katakanlah bagi yang memang tertarik nanti. Oke, demikian sedikit ulasan dari RPS. Nanti mungkin ada usulan. Dipersilahkan. Pak, ngapunten mau bertanya bisa, Pak? Monggo, katuran Mas. Pakai bahasa Indonesia mohon nggih, Pak. Nggih, Takut sakit. yang lain paham. Kan tadi misalkan jurnal, Pak. Iya. Nah, kalau untuk jurnal itu, kalau misalkan saya nulis, tapi nanti itu sebenarnya juga untuk tugas akhir gimana Pak? Apa tetap bisa Boleh. sebagai nilai? Boleh, seumpama katakanlah Mas Sinten nggih? Rois, Pak. Mas Rois seumpama kontennya sambil nulis skripsi katakanlah. Kalau nanti bisa publish itu, maka skripsinya kan tidak perlu ujian, Mas. Jadi kalau kita bisa nulis artikel di jurnal dan kemudian publish, itu bisa menggantikan tugas akhir skripsi. Nggih, Pak. Sehingga nanti posisinya, Pak saya juga mau tertantang untuk nulis artikel jurnal. Gimana Pak caranya? Saya enggak apa-apa, nanti saya nulis bareng dengan saya. Maksud saya, yang nulis pertama kali teman-teman, kemudian kita poles bareng-bareng, kita kirim ke artikel, ke jurnal-jurnal terakreditasi. Nah, kalau nanti publish, nama teman-teman tetap di nomor pertama, saya cuma jadi second author gitu. Enggak apa-apa, nanti kita bisa kolaborasi. Nah, nanti ini bisa diganti menjadi katakanlah kalau sampai accepted atau sampai publish, Pak, ini sudah accepted, Pak. Artinya accepted itu sudah diterima, tinggal nunggu publish, Pak. Itu sudah cukup. Karena memang kalau sampai publish di artikel jurnal terakreditasi itu memang butuh waktu sekitar ya 3 sampai 6 bulan katakanlah. Kalau accepted, kalau 3 bulan sudah accepted, enggak apa-apa, itu sudah saya samakan dengan publish. Jadi, Pak, ini Pak sudah saya buat, minggu ini saya coba buat Pak, saya kirim ke Bapak, tolong dibaca bareng-bareng, kemudian nanti dikomentari, saya akan revisi katakanlah. Terus di akhir bulan ini teman-teman, Pak ini kayaknya sudah jadi, saya kirim ya Pak. Oke, dikirim. Kemudian 2 bulan berikutnya sudah dapat notifikasi artikelnya sudah diterima gitu. Diterima itu artinya sudah dianggap layak dan tinggal menunggu proses dipublikasikan. Nah, maka konteksnya teman-teman sudah terbebas dari penderitaan kuliah minggu per minggu. Cukup hanya mengisi di My Class sudah selesai. Contohnya seperti itu. Terus kalau misalkan saya nulis tentang Azerbaijan, tapi juga untuk nulis, tapi di dalamnya juga ada tentang keislamannya, juga di sana juga ada tentang resolusi konflik antara Armenia Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Pripun Pak, itu bisa untuk dua mata kuliah gitu. Saged Pak. Gini, jadi konteksnya kalau yang politik Islam di Asia Tengah ini kan fokusnya nanti oke, kalau memang nanti mungkin gini biar nanti lebih moderatnya, karena kan ini ibaratnya mata kuliah ini kan ditawarkan secara serempak bareng-bareng dalam satu semester ya. Nanti khawatirnya terjadi double function gitu. Ya temanya sama enggak apa-apa, tapi artikelnya dibuat beda sedikit, Mas. Soalnya nanti judulnya satunya bercerita ekspresi konfliknya, katakanlah. Kita bercerita ekspresi konfliknya. Yang di resolusi konflik kita bicara resolusinya. Kan nanti gagasnya kan tidak agak berbeda. Tema besarnya boleh sama, tapi cuma dibelah saja. Boleh, Mas. Tapi jangan satu artikel bisa digunakan untuk 2 mata kuliah. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Monggo, yang lain? Sama juga yang di UAS nanti, ini basisnya output. Kalau teman-teman, Pak, saya memilih membuat video, boleh. Saya memilih nulis artikel di koran juga boleh. Kalau di koran bagaimana, Pak? Nanti
Saya tentukan kalau video nanti kita setarakan mendapatkan skor 80 gitu atau setara dengan skor A gitu. Kalau sekurang-kurangnya mendapatkan viewers sebanyak 500 viewers gitu. Video nanti akan diupload di akun YouTube saya biar saya bisa melacak katakanlah jumlah viewersnya secara daily gitu. Dulu sempat dikirim dengan akun sendiri-sendiri, begitu mau proses penilaian, saya harus membuka sejumlah akun YouTube yang jumlahnya bisa jadi ratusan gitu katakanlah. Yang membuat video YouTube itu banyak, katakanlah dari resolusi konflik, dari katakanlah Asia Tengah itu katakan memilih membuat YouTube di era pandemi yang tahun kemarin. Itu saya pusing sendiri karena harus mencek sejumlah akun YouTube. Sehingga nanti teknisnya teman-teman mengirim di Google Drive, kemudian yang menguploadkan saya nanti di akun YouTube saya, sehingga nanti kemudian teman-teman tinggal memobilisasi para penonton untuk bisa menonton. Karena di YouTube itu bisa terdetek berapa banyak sebuah video itu ditonton. Termasuk juga nanti ada additional assignment tapi optional bagi teman-teman yang Pak ternyata video YouTube saya penontonnya cuma 10 orang Pak gitu. Maka skornya nanti posisinya hanya mendapatkan skor kalau 10 ya nanti asumsinya mendapatkan skor hanya sekitar katakanlah di bawah 100 itu mendapatkan skor 50. Kalau kemudian mendapatkan skor 200 nanti bergerak jadi skornya 60. Masuk di 300 skornya 70 seumpama. Nanti kemudian skornya 80 kalau mendapatkan 500. Pak, saya skornya cuma dapat 60, Pak. Oke, saya akan menambah dengan tugas lain. Tugasnya apa? Seumpama menghafalkan surat. Ada surat yang akan kita hafal di mata kuliah ini nanti surat Muhammad. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Nah, jadi surat Muhammad kok justru di ayat pertama malah bercerita tentang orang-orang kafir, orang-orang yang katakanlah tidak taat kepada ajaran Islam. Jadi kenapa kita pilih surat Muhammad? Karena saya mengelola 3 mata kuliah, ada pemberian politik Islam, ada resolusi konflik dunia Islam, dan ada Asia Tengah. Yang resolusi konflik itu basis penghafalannya adalah surat-surat Al-Fat, Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Jadi ada surat Al-Hujurat yang PBI, surat Al-Fat yang resolusi konflik, dan surat Muhammad ini untuk yang Asia Tengah. Ini ada opsi untuk penghafalan yang Asia Tengah. Hafal 1 ayat mendapatkan tambahan skor sebanyak 1 skor gitu. Sehingga katakanlah saya memberikan ruang menghafalkan sampai 20 ayat sehingga mendapatkan tambahan 20 skor. Oke, monggo kalau ada pertanyaan ataupun komentar. Permisi Pak, saya mau bertanya. Silakan Mas Kiki. Ya, untuk menulis di koran itu apakah boleh koran online Pak? Ya, untuk koran sebenarnya ada 2 versi ya. Jadi saya agak menyarankan ini koran yang berbasis koran fisik tapi juga memiliki koran online. Ada koran-koran yang sifatnya online itu yang basisnya tidak melalui proses peer review gitu. Katakanlah masuk di koran tapi basisnya adalah blog. Kalau blog itu kan relatif kita tulis sendiri, kita posting sendiri, sudah nongol di laman kita gitu. Maka nanti basisnya adalah koran-koran fisik. Pak, saya masuk di koran online, Pak. Ini juga ada peer review. Oke, tetap saya kasih nilai, Mas. Saya kasih nilai, tapi skornya mungkin berbeda dengan koran di yang fisik tadi. Karena dengan asumsi yang fisik itu biasanya melalui proses review yang lebih ketat dibandingkan yang online. Contohnya kalau koran di fisik langsung mendapatkan skor sebesar 80. Kalau yang di online dapat skor seumpama 70. Seperti itu, Mas.
Oh, oke. Makasih banyak, Pak. Iya, sami-sami Mas Gigi. Monggo mungkin yang lain untuk ini brainstorming. Sebelum minggu depan kita akan running dengan tema-tema yang sudah kita sampaikan. Monggo dipersilahkan ya, alhamdulillah yang hadir 47 orang. Nanti ini kita rekam sehingga posisinya nanti teman-teman bisa memutar ulang di akun YouTube sehingga nanti teman-teman akan jadi lebih firm seperti apa tata kelola mata kuliah ini. Jadi saya ingatkan ini mata kuliah berbasis output sehingga kita akan mengencourage ya potensi kemampuan teman-teman untuk menjadi seorang katakanlah YouTube creator. Nanti silahkan mengelola videonya. Oh, saya kepengen jadi seorang akademisi, Pak, seorang researcher, Pak, seorang peneliti, Pak. Pak, saya kepengen membuat video yang nanti saya akan develop menjadi sebuah ya iklan layanan ekonomi, Pak. Saya mau jadi businessman, Pak. Sama saya akan membuat akun YouTube yang khusus berbincang tentang Asia Tengah, Pak. Seumpama boleh. Saya akan berbincang Asia Tengah karena ini mungkin belum banyak dieksplor tentang keunikan Islam di Asia Tengah. Mungkin akun YouTube teman-teman nanti akan jadi rujukan banyak orang ketika mau melihat tentang Asia Tengah. Saya melihat belum banyak akun-akun YouTube yang mengeksplor tentang Asia Tengah. Sedangkan Hasanah itu sangat unik katakanlah. Ketika saya pernah ke Asia Tengah itu banyak orang-orang Asia Tengah itu sangat rindu dengan Indonesia seumpama karena memiliki keunikan yang mereka sendiri. Kami itu kayak tinggal di daerah yang monoton gitu. Kalau Indonesia kan punya banyak macam-macam, punya gunung, punya hutan, punya laut. Nah, kalau kami itu cuma punya sabana, punya gunung tinggi-tinggi sekali ya. Daerah-daerahnya ekstrim seumpama. Sehingga kalau mobil-mobil di sana itu rata-rata mobilnya cc-nya nggak mungkin ada mobil cc yang katakanlah 1000 cc di sana, itu hampir nggak ada. Mobil itu cc-nya di atas 2000. Karena kalau musim dingin, kalau cc-nya rendah itu ya mobilnya bensin lagi ya sudah nanti macet, dikit-dikit macet. Sehingga mobil-mobil di sana memang mobil-mobil kata-kata diesel dan cc-nya besar-besar. Ya, monggo silahkan kalau ada yang lainnya. Ya, baik. Kalau dirasa cukup pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kita tidak bisa melangsungkan sampai akhir karena memang sudah tidak ada pertanyaan. Mari kita akhiri kuliah pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sukses untuk semuanya. Salam untuk Bapak Ibu di rumah, sehat semuanya. Amin.